Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hermawan. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Oke, baik Pak Hermawan, saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana bisa Pak Bawan ceritakan? Ya, hari ini kita akan mengcoaching Ibu Eka Supriyanti, Bu Iya, ya. iya. Jadi dalam mengcoaching ini ada beberapa hal yang akan saya tanya terkait ide-ide kreatif apa yang bisa dimunculkan ketika Ibu Eka Supriyanti ini mengalami permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya dan dibentuk aksi nanti Bu dalam kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan beliau dalam bentuk aplikasi kegiatan selanjutnya. Baik Pak Bawan. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Pada dasarnya kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, misalnya bagaimana beliau dari permasalahan-permasalahan tadi, saya mendengarnya, ya, saya membuat pertanyaan terbuka, kemudian si kunci tadi Bu Eka Supriyanti dapat mengingat kembali hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk diperbaiki Bu, sehingga untuk perbaikan ke depan Bu itu. Baik. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak observasi Pak? Pada dasarnya kompetisi yang ingin saya observasi adalah sesuai dengan alur supervisi Bu, seperti alur Tirta itu Bu ya. Jadi bagaimana saya bisa menggali lebih dalam informasi dari Kuci ini permasalahan tadi Bu, sehingga beliau dapat menemukan sendiri dan mencari solusi yang terbaik Bu. Oke, baik Pak. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Pak Bawan capai sebagai coach? Baik Bu, dalam proses coaching ini indikatornya salah satu yang ingin saya capai adalah bagaimana saya bisa Bu Eka Supriyanti dapat mengidentifikasi permasalahannya, Bu ya, mencari solusinya dan bisa mempertanggungjawabkan aksinya. Itulah tugas saya sebagai coach, nanti menggali lebih dalam Bu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, sehingga dari pertanyaan terbuka tadi beliau dapat mencari solusi yang terbaik Bu, untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Pak. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Setelah Bapak bakal coaching dengan Bu Eka Supri. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu di kegiatan hari ini? Nah, maksud saya datang ke sini mau cerita Pak. Ya. Begini, beberapa minggu ini kan murid saya tuh tidak fokus dalam belajar dan tidak selesai dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Terus saya menanyakan kepada mereka, mengapa kalian tidak menyelesaikan tugas kalian dan tidak fokus dalam pembelajaran? Terus beberapa murid saya itu menjawab bahwa sulit mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dan saya sempat berpikir beberapa minggu ini saya selalu menggunakan metode ceramah saja Pak dalam menjelaskan materi kepada murid saya. Berarti akhir-akhir ini pembelajaran Ibu menonton Bu ya, dengan ceramah saja Bu ya? Iya Pak. Sehingga Ibu murid-murid Ibu jadi bingung, bosan Bu ya? Iya Pak. Terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan. Betul nggak Bu ya? Iya, iya Pak. Mungkin karena mereka bingung dan tidak paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga tidak fokus dalam pembelajaran dan tugas yang saya berikan tuh jadinya tidak selesai Pak. Kira-kira apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, tujuan saya datang ke sini adalah sebenarnya saya tuh ingin menemukan cara atau menemukan solusi bagaimana caranya siswa kelas saya tuh bisa fokus dalam pembelajaran dan mereka bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama Pak. Ya. Sejauh ini apa kendala yang Ibu alami sehingga Ibu belum bisa menyelesaikan itu? Nah, sebenarnya kalau kendala itu tuh ada di diri saya sendiri Pak. Itu saya masih kurang yakin apakah benar permasalahan ini timbul karena dengan pembelajaran saya berikan yang monoton itu atau hanya menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dan tidak paham dengan materi yang saya jelaskan sehingga mereka tuh tidak selesai gitu Pak. Berarti ada kendala ya Bu yang Ibu alami, Ibu merasa ragu Bu ya terhadap permasalahan Ibu sendiri
untuk mengatasinya. Betul lah Bu. Iya Pak. Dari masalah yang Ibu ungkapkan tadi, apa harapan Ibu terhadap proses pembelajaran jika anak Ibu ada perubahan atau perbaikan? Ya, harapan saya murid saya itu bisa fokus dalam pembelajaran yang saya berikan. Terus mereka juga bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan waktu yang telah kami sepakati. Ya, sejauh ini menurut pemahaman Ibu dari skala Ya. 1 sampai 10, posisi Ibu dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu di skala berapa Bu? Ya, kalau saya menilai dari skala 1 sampai 10, saya menilai diri saya itu masih di posisi angka 6, Pak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Ya. Karena saya belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena metode yang saya ajarkan itu monoton dalam pembelajaran. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih baik lagi sehingga dari skala 1 sampai 10 tadi, dari Ibu kan mendapat skala 6 Bu ya? Iya, Pak. Ibu sehingga bisa naik level jadi 8, 9, atau 10 Bu. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan Bu untuk mencapai perubahan tersebut? Nah, rencana saya tuh yang bisa saya lakukan itu untuk menaikkan level saya dari angka 6 ke angka 8 atau 9 Pak ya. Saya mau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, PSE, dan tetap melaksanakan keyakinan kelas. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi Ibu akan lakukan PSE dalam pembelajaran melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, betul Bu ya? Iya, Pak. Dari rencana Ibu diceritakan tadi, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan Ibu? Nah, sepertinya rencana yang akan saya terapkan tadi itu akan saya lakukan dalam waktu dekat. Dan tetap misalnya dengan cara mengingatkan keyakinan kelas setiap hari, terus melaksanakan yang pastinya pembelajaran yang berpihak kepada murid dan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berarti dalam waktu dekat Ibu akan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas tersebut Bu ya? Iya Pak. Dalam berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kapan Ibu tepatnya pelaksanaan ini akan Ibu laksanakan? Nah, kalau pelaksanaannya itu sebenarnya lebih cepat itu lebih baik Pak ya. Saya akan melaksanakan itu setelah kita berbincang dan akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kira-kira siapa yang Ibu libatkan menjadi mitra Ibu sehingga dalam proses pembelajaran itu lebih baik lagi hingga kekurangan atau kendala Ibu dapat terbantukan Bu kira-kira? Nah, menurut saya yang pertama dapat membantu saya itu adalah peserta didik saya sendiri atau murid saya sendiri karena memang masalah itu terjadi di dalam kelas saya. Jadi sehingga saya yang tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan tiap hari akan mengikrarkan keyakinan kelas, terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, walaupun apa ya, saya rasa memang kalau untuk keyakinan kelas itu dampaknya masih sangat sedikit sih Pak, tapi ada gitu. Oke, kalau begitu waktu sedikit demi sedikit nantinya akan berpengaruh juga Bu ya terhadap usaha yang Ibu lakukan untuk proses pembelajaran agar ada perubahan Bu ya. Betul Bu ya? Iya Pak. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan masalah Ibu, kendala dan harapan yang Ibu capai Bu ya. Iya, Pak. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu dapat tadi Bu? Nah, alhamdulillah Pak ya setelah kita berkomunikasi, saya bisa melaksanakan proses coaching dengan Bapak. Saya merasa lega, bahagia karena bisa sharing, bertukar pikiran, sehingga itu saya dapat menemukan solusi. Nah, dan alhamdulillah juga Bapak punya waktu untuk mendengarkan permasalahan yang ada pada diri saya tentang pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Ya. Alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu sendiri sehingga beban atau proses pembelajaran yang ada terkendala tadi Ibu bisa sedikit demi sedikit mencari solusi untuk perubahan Bu ya. Betul Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Ya, mudah-mudahan semua langkah yang Ibu ceritakan berjalan dengan lancar Bu ya, dan Ibu dapat fokus pada anak didik Ibu untuk proses pembelajaran lebih baik lagi. Ya Bu, pertanyaan terakhir dari saya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat simpulkan dari coaching kita hari ini?
menurut Ibu? Nah, setelah saya ngobrol dengan Bapak nih, alhamdulillah dengan Bapak saya bisa menemukan minimal solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang tadinya saya berpikir harus sendiri menyelesaikannya, sekarang saya sudah tahu bagaimana caranya dan membuat murid saya fokus dalam pembelajaran sehingga nantinya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ya, bagus itu Bu. Semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat Bu ya. Ya Pak, terima kasih sekali Pak ya atas Ya. bantuannya. Ya, sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Pak Hermawan. Ya, salam Bu. Oke, baik kita lanjutkan lagi Pak. Dari hasil pengamatan umpan balik yang telah Bapak lakukan dengan coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, sudahkah indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Sudah Ya. Alhamdulillah Bu, dari proses coaching tadi saya sudah mendapatkan skill saya, pengembangan diri saya lebih baik lagi Bu ya. Saya sudah berhasil mengamati tadi proses coachingnya, indikator tadi pertama menggali informasi-informasi yang mendalam pada kunci saya Bu, sehingga menambah. Oke, baik Pak. Dari catatan hasil observasi yang sudah saya catat ini sudah terjadi peningkatan Pak ya. Yang perlu Bapak tingkatkan lagi adalah tidak boleh memberikan solusi kepada coach ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Ya, alhamdulillah Bu, tadi yang saya sudah melakukan dengan hasilnya, hasil pengamatan saya, hasil proses observasi saya juga dengan coach saya Bu, saya dapatkan banyak penambahan skill baru Bu, terutama masalah supervisi dan proses coaching ya Bu. Jadi bagaimana saya meningkatkan skill, saya akan kembangkan lagi Bu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih ya.